Di tengah malam yang sunyi, cahaya bulan purnama menyinari sebuah desa terpencil. Suasana tenang itu seakan melindungi setiap jiwa yang terlelap. Namun, di suatu sudut desa, seorang lelaki perkasa berdiri, menyaksikan langit dengan tatapan penuh harap. Dia adalah Nabi Ilyas, seorang utusan Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan kaumnya dari kegelapan penyembahan berhala. Ilyas merasakan gelombang panggilan yang kuat dari dalam hatinya. Sejak pagi itu, suara lembut yang penuh hikmah terus menggaung di telinganya, menuntutnya untuk melakukan perjalanan ke negeri jauh, tempat di mana kebohongan merajalela dan kebenaran terpendam. Ia mengangkat tangannya, menggenggam erat tongkat kayu yang selalu menemani langkahnya. Dengan semangat membara, ia berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan. Setelah merasakan jawaban yang menenteramkan, Ilyas melangkah keluar dari rumahnya. Bintang-bintang di langit seakan berbisik, memberi restu atas perjalanan yang akan dimulainya. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan harapan yang baru. Ia tahu, misi ini bukanlah tanpa rintangan, jalan yang harus ditempuh dipenuhi bahaya dan tantangan. Ilyas berjalan menuju puncak bukit, tempat ia biasa merenung. Dengan setiap langkah, ia merasakan bebannya semakin ringan. Pikiran-pikirannya melayang pada kaumnya yang terjebak dalam kesesatan, menyembah patung-patung yang tak bernyawa. Ia bertekad, tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Kebenaran harus dibawa ke tengah-tengah mereka. Saat fajar menjelang, langit berwarna jingga keemasan, Ilyas berdiri tegak di puncak bukit. Ia mengangkat wajahnya, memandang cakrawala yang tak terbatas. Di saat itulah, dia merasakan sebuah kehadiran misterius. Suatu cahaya berkilau muncul di hadapannya, membentuk sosok yang megah. Ilyas terpesona dan bersujud, merasakan ketakutan sekaligus kekaguman. "Wahai Ilyas," suara itu menggema, lembut namun penuh kuasa. "Kau akan diutus untuk membimbing umatmu. Ambil sayap ini, dan terbanglah untuk menyebarkan cahaya kebenaran." Dari dalam cahaya itu, muncul sepasang sayap yang bersinar, seakan terbuat dari cahaya bintang. Ilyas meraihnya, merasakan energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Sayap tersebut seakan menggugah potensi terpendam dalam dirinya, mengajak untuk melampaui batas. "Gunakanlah sayap ini dengan bijaksana. Engkau akan mencapai tempat-tempat yang tak terjangkau oleh kaki," lanjut suara tersebut. Ilyas tahu bahwa kekuatan ini bukanlah sekadar anugerah, melainkan tanggung jawab besar. Dengan penuh rasa syukur, Ilyas mengikatkan sayap tersebut di punggungnya. Dalam sekejap, ia merasakan desiran angin menembus bulu-bulu halus itu. Dia menatap kembali ke arah desa, merasakan ikatan kuat dengan kaumnya yang penuh harapan. Ketika fajar menyingsing, Ilyas mengangkat tubuhnya. Dengan satu lompatan, ia melesat ke udara, mengangkat dirinya tinggi, menembus awan. Dalam sekejap, ia melayang di ketinggian 170 meter, melihat dunia di bawahnya dengan perspektif baru. Dari ketinggian, ia melihat desa-desa yang terperangkap dalam kebohongan, dan di sanalah, komitmennya semakin menguat. "Ini baru awal," gumamnya, penuh tekad. Dengan sayap yang kini menjadi bagian dari dirinya, Ilyas bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, mengubah kegelapan menjadi cahaya. Perjalanannya baru saja dimulai. Dari ketinggian, Ilyas merasakan angin yang menyapu wajahnya, menambah semangatnya untuk menjelajahi dunia di bawah. Setiap detik dalam penerbangan ini adalah kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari atas, ia melihat pemandangan yang memesona, lembah hijau yang subur, sungai berkilau, dan bukit-bukit yang menjulang tinggi. Namun, di balik keindahan itu, ia juga melihat bayang-bayang kesesatan yang menyelimuti kaumnya. Setelah beberapa waktu terbang, Ilyas mendarat di tepi sebuah desa yang sepi, terpencil dari keramaian. Ia segera mengamati keadaan sekitar, merasakan atmosfer yang penuh kesedihan. Penduduknya tampak kehilangan arah, terjebak dalam ritual yang tidak bermakna. Terdengar suara tangisan dan jeritan ketidakberdayaan. Hati Ilyas bergetar, dan rasa empatinya semakin mendalam. Dalam pencariannya, Ilyas teringat akan sayap yang baru ia miliki. "Dengan sayap ini, aku bisa mengubah nasib mereka," pikirnya, menguatkan tekad untuk memberi inspirasi. Dia tahu, untuk membangkitkan harapan, ia perlu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar berhala yang mereka sembah. Ketika matahari mulai tenggelam, Ilyas mendaki sebuah bukit kecil di pinggiran desa. Dari tempat itu, ia dapat melihat seluruh desa di bawahnya.
Ia merentangkan sayapnya, merasakan cahaya yang memancar dari dalam dirinya. Dengan sebuah lompatan, ia melesat ke udara, menggapai langit yang berwarna jingga keemasan. Ketika ia terbang di atas desa, penduduk mulai menatap ke atas, terpesona oleh kehadirannya. Suara sayapnya yang berdesir seperti melodi, menarik perhatian mereka. Ilyas menyadari bahwa saat ini adalah momen penting untuk menyampaikan pesan. Ia berteriak dengan suara lantang, "Wahai umatku, kembalilah kepada kebenaran, tinggalkan penyembahan yang sia-sia." Suara Ilyas membahana, menggema di antara bukit-bukit. Para penduduk tertegun, melihat sosok yang bercahaya dan memiliki kekuatan luar biasa. Mereka mendongak, berusaha memahami apa yang terjadi. Ilyas mendarat di tengah kerumunan, dikelilingi oleh mata-mata yang penuh rasa ingin tahu dan harapan. "Siapakah engkau?" tanya seorang lelaki parubaya, suaranya bergetar. "Mengapa engkau datang ke tempat kami?" "Ilyas, utusan Tuhan," jawabnya tegas. "Aku datang untuk menyampaikan pesan darinya. Saat ini, kalian terjebak dalam kebohongan, menyembah patung yang tak dapat menolong. Tinggalkan semua itu, dan temukan jalan menuju kebenaran." Ada keraguan di wajah penduduk, namun ada juga secercah harapan. Beberapa mulai mendekat, ingin mendengar lebih lanjut. Ilyas merasakan kekuatan sayapnya semakin menyala, memberikan dorongan untuk berbicara lebih dalam. Dia menggambarkan kebesaran Tuhan, mengisahkan perjalanan hidupnya, dan bagaimana kebenaran akan membawa mereka menuju kedamaian. Saat malam tiba, bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Ilyas dan penduduk berkumpul di sekitar api unggun, berbagi cerita dan mendengarkan ajaran yang penuh hikmah. Pelan-pelan, ketakutan mereka mulai sirna, dan benih-benih kepercayaan mulai tumbuh dalam hati. Tetapi, di sudut lain desa, kabar tentang kedatangan Ilyas sampai ke telinga Raja Zalim yang berkuasa. Raja yang berkuasa dengan tangan besi itu memerintahkan pasukannya untuk mencari tahu siapa sosok yang berani menantang kekuasaannya. Ia tak ingin ada ancaman terhadap kekuasaan yang telah dibangunnya dengan cara yang kelam. Malam itu, saat Ilyas membagikan ajaran kepada penduduk, suara gemuruh mengganggu ketenangan. Tiba-tiba, pasukan raja muncul, menyerbu ke dalam kerumunan. Dengan senjata terangkat, mereka berteriak, "Tangkap nabi pemberontak ini!" Melihat bahaya yang mendekat, Ilyas merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Namun, ia tahu, ini adalah saatnya untuk menunjukkan kekuatan dan keberaniannya. Dengan segera, ia mengangkat sayapnya, bersiap untuk terbang dan melindungi kaumnya dari ancaman. "Wahai umatku, tetaplah di sini. Aku akan menghadapi mereka," serunya, lalu melesat ke udara, mengatasi ketakutan yang melingkupi hatinya. Terbang tinggi, ia bersiap menghadapi musuh yang datang, mengingatkan dirinya bahwa misi ini adalah tentang kebenaran, dan ia tidak akan mundur. Ilyas melambung tinggi di angkasa, sayapnya bergetar dalam tarian angin. Dari ketinggian, ia memandang ke bawah, melihat kerumunan penduduk yang cemas. Rasa tanggung jawab menyelimuti hatinya. Di hadapannya, pasukan raja berkumpul dengan senjata terangkat, siap menghadang setiap langkahnya. Dengan keberanian yang berkobar, Ilyas melayang mendekati para prajurit, wajahnya tegas, namun dalam hati, ia merasakan keraguan. Ia tahu, untuk mencapai tujuan mulia ini, ia harus mengatasi ketakutan yang membelenggu dirinya. "Siapa yang berani menghadapi kebenaran?" teriaknya, suaranya menggema seolah menantang angin. Salah satu pemimpin pasukan, seorang prajurit bertubuh kekar dengan tatapan tajam, maju ke depan. "Engkau adalah pengkhianat. Kami datang untuk menangkapmu dan menghentikan pengaruhmu yang merusak." Ilyas menatapnya tanpa gentar. "Apa yang kau sebut merusak adalah kebenaran yang kau sembunyikan. Patung-patung itu tidak dapat menolongmu. Kembalilah ke jalan yang benar, dan aku akan membimbingmu." Suasana tegang, para prajurit saling berbisik, kebingungan meliputi wajah mereka. Ilyas tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan keimanannya. Ia melangkah lebih dekat, menantang mereka dengan keyakinan yang menyala di dalam jiwa. "Siapa di antara kalian yang berani mencobaku?" Tanpa peringatan, prajurit itu menghunus pedangnya, meluncurkan serangan ke arah Ilyas. Dalam sekejap, Ilyas terbang tinggi, menghindari sabetan tajam yang berbahaya. Angin berdesir keras, dan Ilyas memanfaatkan momentum itu untuk melontarkan kata-kata penuh hikmah. Kekuatan tidak terletak pada senjata, tetapi pada iman yang kokoh. Kedamaian yang diminta Ilyas mulai terancam oleh kegaduhan. Para penduduk,
yang menyaksikan dari jauh, merasakan ketegangan dan ketidakpastian. Dengan semangat yang berkobar, mereka berseru, "Kami bersama Ilyas. Kembalikan kami kepada kebenaran." Melihat dukungan itu, Ilyas merasakan gelombang kekuatan baru. Ia tidak sendirian. Dia mengangkat sayapnya, membentuk lingkaran di udara, dan menatap ke bawah. "Kita adalah satu, dan kita akan berdiri bersama." Ilyas melesat kembali, kali ini lebih cepat. Ia menargetkan pemimpin pasukan, berusaha mengguncang keyakinan mereka. Dengan satu putaran megah, ia mendarat di depan prajurit itu, dan mengulurkan tangan, "Jika kau berani, hadapilah aku tanpa senjata." Mendengar tantangan itu, ketegangan semakin meningkat. Para prajurit tampak ragu, beberapa mulai memandang satu sama lain. Ilyas, merasakan saat yang tepat, melanjutkan, "Tuhan bersamaku. Siapa di antara kalian yang percaya padanya? Mari kita uji kekuatan iman." Pemimpin pasukan mengernyit, namun rasa ragu mulai menjalar di antara para prajurit. "Kau ingin kami bertarung tanpa senjata? Ini konyol." Ia berusaha menegaskan kekuasaan, tetapi Ilyas tersenyum, menyadari bahwa benih keraguan telah ditanam. Iman yang tulus lebih kuat dari pedang. "Ayo, tunjukkan siapa yang lebih berani." Ilyas mengangkat tangannya, menantang. Langit di atas mereka bergetar, seakan mendukung pernyataannya. Beberapa prajurit mulai mundur, tidak yakin akan keputusan mereka. Melihat kebangkitan semangat di antara penduduk dan keraguan di barisan musuh, Ilyas melangkah maju dengan lebih mantap. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi dirinya. "Jika kalian memilih untuk melawan kebenaran, ingatlah, segala kekuatan dan kebanggaan akan runtuh di hadapan Tuhan." Akhirnya, salah satu prajurit terdepan mengangguk. "Kami tidak akan melawan. Kami ingin mendengar kebenaran." Suara itu menciptakan efek domino, prajurit lain mulai menurunkan senjata mereka, dan dalam sekejap, keberanian Ilyas menular ke semua yang hadir. Raja yang zalim, mendengar kekacauan ini, tidak tinggal diam. Ia menyaksikan dengan marah dari jauh, mengamati pasukannya yang mulai goyah. Rasa takut menyelimuti hati Ilyas saat ia menyadari bahwa tantangan ini belum sepenuhnya berakhir. Raja tidak akan membiarkan ancaman terhadap kekuasaannya tanpa perlawanan. Ketika para prajurit mundur, Ilyas berdiri tegak, menatap langit malam yang kini berkilau penuh bintang. Dalam hatinya, ia berdoa, meminta kekuatan untuk melanjutkan misinya. Dia tahu, ujian ini hanyalah langkah awal. Kembali kepada kaumnya dengan kebenaran bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh rintangan. Kekhawatiran Ilyas semakin mendalam ketika suara gemuruh dari jauh terdengar. Raja zalim, yang murka oleh tantangan yang dilakukan Ilyas, mengerahkan seluruh pasukannya untuk menumpas kebangkitan kebenaran. Dalam hati Ilyas, rasa tanggung jawab semakin menguat, dan ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua orang yang mengandalkan harapan dan keimanannya. Ketika malam semakin larut, cahaya bulan menerangi desa. Ilyas mengumpulkan penduduk yang kini berani berdiri melawan tirani. Mereka berkumpul di lapangan, menyaksikan sosok yang bercahaya di tengah kegelapan. Dengan semangat yang baru ditemukan, mereka menantikan kata-kata dari utusan Tuhan. "Aku mengajak kalian untuk bersatu," seru Ilyas, suaranya membahana di udara malam. "Kita harus berdiri melawan penindasan. Kita harus menunjukkan kepada raja bahwa kebenaran takkan pernah padam." Para penduduk bersorak, rasa berani mulai tumbuh dalam diri mereka. Namun, Ilyas juga merasakan beban berat. Dia harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi serangan yang akan datang. Dalam sekejap, ia teringat akan kekuatan sayapnya, yang kini lebih dari sekadar simbol. Sayap itu adalah harapan, pengingat bahwa ia dapat mengatasi rintangan yang ada di depan. Dengan penuh keyakinan, Ilyas melangkah kembali ke puncak bukit. Di sana, ia membentangkan sayapnya, merasakan aliran energi yang luar biasa. "Dengan sayap ini, aku akan terbang menembus batas. Aku akan menunjukkan kepada raja dan semua orang bahwa Tuhan bersama kita." Penduduk menyaksikan, terpesona oleh keteguhan dan keberanian sang nabi. Dalam sekejap, Ilyas melompat ke udara, terbang tinggi dengan kecepatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Angin menderu di sekelilingnya, dan dunia di bawahnya mulai mengecil. Dari ketinggian, ia melihat kerumunan pasukan raja yang berkumpul, siap untuk melancarkan serangan. Saatnya untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan iman.
Pikirnya menyelami ketinggian. Ilyas mengarahkan pandangannya ke arah pasukan yang berbaris, merasakan semangat yang memancar dari dirinya. Dia tahu, ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara harapan dan keputusasaan. Dalam penerbangan, Ilyas berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan untuk memimpin kaumnya. Ia menggenggam erat tongkatnya, simbol kekuatan spiritual yang akan membimbingnya dalam menghadapi apapun yang datang. Ketika ia mendekati formasi pasukan, ia merentangkan sayapnya lebar-lebar, menciptakan bayangan besar yang melindungi rakyatnya di bawah. Tiba-tiba, Ilyas meluncurkan diri ke bawah, melesat dengan kecepatan luar biasa. Dia mendarat di tengah pasukan raja, menghempaskan angin yang menghempaskan beberapa prajurit. Wahai kalian yang berada di bawah perintah raja, dengarlah. Kekuatan tidak ada pada senjata, tetapi pada keyakinan di dalam hati. Keterkejutan melanda pasukan. Beberapa prajurit terhenti, ragu untuk melanjutkan serangan. Ilyas tahu bahwa dia harus memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan pesan. Kalian adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, bukan budak dari kebohongan. Bersatulah bersama kami dalam mencari kebenaran. Dari antara barisan pasukan, suara teriakan muncul. Kami tidak ingin melawan, kami ingin kebebasan. Suara itu mengalir di antara prajurit lain, menciptakan efek gelombang yang meluaskan harapan di tengah ketakutan. Melihat hal ini, pemimpin pasukan yang tadinya tegas mulai ragu. Ilyas menyadari bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan. Hanya ada dua pilihan, tetap terikat dalam kebohongan atau bangkit dan berjuang untuk kebenaran. Pilihlah dengan bijak. Saat ketegangan meningkat, sekelompok prajurit menurunkan senjata mereka, mengubah sisi mereka. Kami berdiri bersama Ilyas. Kami memilih untuk berjuang demi kebenaran. Teriak mereka dengan penuh semangat. Melihat semakin banyak prajurit berpaling, Ilyas merasakan harapan yang menyala. Namun, di tengah momen itu, suara berderak keras datang dari belakang. Raja Zalim muncul, mengendarai kuda hitamnya, melontarkan ancaman yang penuh amarah. Siapa yang berani melawan perintahku? Ini semua akan berakhir di sini. Ilyas menatap raja dengan keberanian, menyadari bahwa tantangan terberat baru saja dimulai. Kebenaran akan selalu menang, Raja. Engkau tidak dapat mengendalikan hati manusia selamanya. Raja mencibir, merasakan kemarahan yang memuncak. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kekuasaanku. Siap-siaplah menghadapi akibatnya. Dengan serangan mendadak, dia memerintahkan pasukannya untuk maju. Ilyas merasakan momen kritis ini, saat di mana semua harapan dan iman diuji. Dengan sepenuh hati, ia memanggil kekuatan sayapnya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang, mengetahui bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keyakinan yang tulus dalam kebenaran. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib mereka semua. Langit malam dipenuhi dengan suara gemuruh dari pertarungan yang memuncak. Ilyas, terbang dengan keanggunan yang luar biasa, merasakan intensitas di sekelilingnya. Di bawahnya, penduduk dan prajurit bersatu, berjuang dengan semangat yang tak terpadamkan. Di sisi lain, Raja Zalim semakin mendesak, marah dan tidak mau kalah. Serang, teriak Raja, mengarahkan pasukannya dengan penuh amarah. Mereka berlari ke arah Ilyas, pedang terhunus, siap untuk menghancurkan harapan yang sedang menyala. Namun, di dalam hati mereka, keraguan semakin mengakar. Melihat sosok yang bercahaya, mereka teringat akan kata-kata Ilyas yang menggugah. Ilyas menyadari saat-saat krusial ini. Ia mengangkat tongkatnya, memanggil kekuatan dari langit. Dalam sekejap, cahaya bersinar terang, membentuk aura yang melindungi semua orang di sekitarnya. Wahai Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi kegelapan ini. Doanya mengalir tulus, menciptakan getaran yang menyebar di antara penduduk. Dalam momen itu, Ilyas melesat ke arah pasukan raja, berusaha mengalihkan perhatian mereka. Kau tidak bisa menang dengan kekerasan. Teriaknya, kekuasaan sejati terletak pada hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas. Satu demi satu, prajurit mulai ragu. Melihat Ilyas yang terbang dengan penuh keyakinan, mereka mengingat alasan mereka berjuang. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya tegas, kini melangkah mundur, terpengaruh oleh kebangkitan iman di sekeliling mereka. Melihat kemunduran itu, Raja berang. Apa yang kau lakukan? Kembali berperang. Namun, suaranya tidak sekuat sebelumnya, dan semakin banyak prajurit berpaling. Ilyas memanfaatkan momen ini untuk mendekat. Raja,
kau telah memilih jalan yang salah. Mengapa engkau tidak mengubah arah dan membawa rakyatmu menuju kebenaran? Ia menantang, berusaha menembus kebencian yang menyelimuti raja. Cukup, raja melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah dan kekalahan. Aku tidak akan terpengaruh olehmu. Ini adalah akhir dari permainan ini. Dengan itu, ia meluncurkan serangan langsung, pedang terangkat tinggi. Ilyas merasakan ancaman yang mendekat. Dengan sigap, ia menghindar dan terbang lebih tinggi, berusaha mencari celah. Namun, raja tidak menyerah. Ia terus mengejar dengan kekuatan yang mengerikan. Jika aku jatuh, maka semua bersamaku, ancamnya. Melihat intensitas pertarungan yang semakin meningkat, Ilyas tahu bahwa ini adalah titik balik. Ia harus mengubah strategi. Dalam sekejap, ia mengingat kata-kata yang selalu menjadi pegangan dalam hidupnya, kekuatan sejati bukanlah tentang menghancurkan, tetapi tentang membangun. Dengan semangat yang membara, Ilyas berbalik dan terbang menjauh dari raja, membuatnya bingung. "Raja, lihatlah," teriaknya, "kau memimpin dengan ketakutan, tetapi cinta dan kepercayaan akan mengalahkan semua." Raja terhenti sejenak, kebingungan menggelayuti pikirannya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara kini bergetar. "Engkau dapat mengubah jalanmu. Bersama kita bisa membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan ambisi menghalangi jiwamu." Ilyas mengulurkan tangannya, menawarkan harapan. Raja terperangah, ada ketidakpastian di wajahnya. Dalam hati, ia merasakan pertarungan antara kekuasaan dan kebenaran, antara kebencian dan pengertian. Dia mulai merasakan kepingan hatinya yang hancur, apakah semua ini layak untuk dipertahankan? Tetapi, seketika, ego dan kemarahan mengambil alih. "Tidak, aku tidak akan menyerah," raja berteriak, menebaskan pedangnya ke arah Ilyas dengan segenap tenaga. Ilyas terbang tinggi, menghindari serangan, namun merasakan dampak dari ketidakpastian di sekitarnya. "Kau hanya akan menemukan kesepian di puncak kekuasaan ini." Ia mengingatkan, berharap kata-katanya dapat menyentuh hati sang raja. Pertarungan semakin intens, dan saat itu, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Beberapa prajurit, tergerak oleh harapan Ilyas, mulai melangkah maju. "Kami memilih untuk berjuang bersama kebenaran," seru mereka, mengangkat tangan, menandakan perlawanan terhadap raja. Melihat ketegangan ini, raja terperangah, mengamati pasukannya yang berbalik. Ketika suara-suara bersatu melawan penindasan, Ilyas merasa ada harapan baru. "Jadilah bagian dari perubahan, bukan penindas. Mari kita bangun bersama." Akhirnya, raja, dikelilingi oleh bekas pendukungnya yang kini menentangnya, merasakan kekuatan yang hilang. Dalam momen itu, Ilyas terbang mendekat. "Raja, selamatkan dirimu dan rakyatmu. Jangan biarkan kebanggaan menghancurkan segalanya." Berdebar, raja mengamati wajah-wajah yang sebelumnya ditakutinya. Kini, mereka melihatnya dengan harapan. Suasana berubah, dan kekuasaan yang dipegangnya mulai rapuh. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suara kini penuh keraguan. "Ambillah langkah pertama menuju kebenaran," jawab Ilyas lembut, menatap raja dengan empati. Saat itu, keputusan ada di tangannya. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang memahami arti sejati dari kepemimpinan. Kesunyian menyelimuti medan perang saat semua mata tertuju kepada raja, yang kini terombang-ambing dalam kebingungan. Satu langkah kecilnya bisa berarti perubahan besar bagi semua. Ilyas, yang terbang rendah di atas kerumunan, merasakan ketegangan yang membara. Ia berdoa dalam hati, berharap raja menemukan jalan yang benar. Raja menatap wajah-wajah yang mengharapkan perubahan. Ketakutan dan keraguan bertarung di dalam dirinya. "Apa yang telah aku lakukan?" bisiknya, suara lemah yang hampir tidak terdengar. Dalam sekejap, ia teringat akan semua tindakannya, penindasan yang telah merenggut kebahagiaan rakyatnya. "Ilyas," suara raja menggema, "apa yang harus aku lakukan? Aku telah terjebak dalam kekuasaan ini begitu lama, dan aku tidak tahu bagaimana cara kembali." Air mata mulai membasahi pipinya, tanda kesedihan yang mendalam. Dengan lembut, Ilyas menjawab, "Pertama-tama, akui kesalahanmu. Hanya dengan begitu kau bisa menemukan jalan menuju Redemptio. Beranilah untuk mengubah langkahmu, untuk meminta maaf kepada mereka yang telah kau sakiti." Raja, terhimpit oleh rasa bersalah, menundukkan kepala. Aku minta maaf," katanya, suaranya bergetar. "Aku telah mengabaikan rakyatku demi kekuasaan.
Maafkan aku. Suasana di medan perang mulai berubah. Beberapa prajurit yang awalnya setia kepada raja, kini tergerak oleh ketulusan kata-kata Ilyas. Kami ingin mendengarkanmu, Raja, teriak salah satu prajurit. Berbicaralah dengan kami. Kekuatan baru muncul di antara penduduk. Mereka maju ke depan, tidak lagi takut. Ilyas terbang ke samping raja, mengangkat tangan ke arah orang banyak. Inilah kesempatan kita. Mari kita bangun kembali yang telah hancur. Jadilah bagian dari solusi. Raja mengangkat kepalanya, melihat ke arah rakyatnya yang berani bersuara. Saya berjanji, akan ada perubahan. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik, dengan keadilan dan kebenaran sebagai landasan. Kata-kata itu bagaikan aliran air segar di tengah padang pasir. Para prajurit, yang sebelumnya berperang, kini mulai melangkah mundur, menurunkan senjata mereka. Kami ingin mengikuti jalan yang benar. Teriak mereka, membentuk persekutuan baru di antara satu sama lain. Ilyas merasakan harapan yang terlahir di antara mereka. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang raja, tetapi tentang keseluruhan rakyat yang ingin menemukan kembali kepercayaan diri mereka. Kita semua memiliki peran dalam perubahan ini. Mari kita hapus semua dendam dan saling membangun, ucap Ilyas dengan penuh keyakinan. Raja, kini bertransformasi dari sosok yang menakutkan menjadi pemimpin yang diinginkan, berdiri dengan teguh. Saya akan mengundurkan diri dari kekuasaan jika itu yang diperlukan. Saya ingin rakyat saya berkuasa atas nasib mereka sendiri. Sorak-sorai muncul dari kerumunan. Mereka merasakan kekuatan yang baru ditemukan. Kami akan berdiri bersamamu, teriak salah satu penduduk. Kami akan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan semangat yang membara, Ilyas mengangkat tangannya lagi. Mari kita jalin persatuan di antara kita. Kebenaran akan membimbing langkah kita. Ia merasakan semangat rakyatnya mulai menyala, dan dengan itu, ia tahu bahwa jalan menuju Redemptio telah dimulai. Namun, saat semua tampak cerah, suara derak langkah tiba-tiba mengguncang suasana. Seorang prajurit setia raja, yang tampak tak terpengaruh oleh perubahan, melangkah maju dengan marah. Kau telah menghancurkan kehormatan raja kita, teriaknya, menghunus pedang dengan penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Ilyas segera terbang maju, menghadapi prajurit tersebut. Jangan biarkan kebencian membutakanmu. Kami bukan musuh. Kita semua adalah satu. Suaranya tegas, penuh harapan. Prajurit itu, dengan kemarahan yang membara, menyerang. Ilyas menghindar dengan lincah, tetapi merasakan ketegangan yang membara. Kau dapat memilih jalan lain. Kembalilah kepada kebenaran, teriak Ilyas, mencoba menjangkau hatinya. Tetapi, prajurit itu tidak mendengar. Dalam sekejap, mereka terlibat dalam pertarungan sengit, masing-masing berusaha mempertahankan keyakinan mereka. Ilyas, dengan sayapnya yang membentang, melawan tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kata-kata yang menggerakkan jiwa. Setiap tetes darah yang kau tumpahkan hanya akan menambah penderitaan. Teriak Ilyas, hentikan semua ini, pilihlah untuk berdamai. Meskipun begitu, prajurit itu tetap melanjutkan serangannya, matanya dipenuhi kebencian. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Ilyas tahu bahwa ia harus melakukan lebih dari sekadar bertahan. Dia harus mengubah cara berjuangnya. Bukan dengan kekerasan kita menyelesaikan ini. Ilyas berteriak, menggenggam tongkatnya dengan kuat. Mari kita gunakan kekuatan iman dan cinta untuk menyatukan kita semua. Seketika, cahaya bersinar terang dari tongkatnya, menyinari area sekitar. Semua yang hadir merasakan getaran yang menembus jiwa mereka, termasuk prajurit yang menyerang. Ilyas berdoa dalam hati, berharap keajaiban akan muncul dari ketulusan tersebut. Dalam momen hening itu, prajurit terhenti, matanya bergetar. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, bingung dan terperangah oleh kehadiran yang luar biasa. Aku menunjukkan jalan lain, jawab Ilyas lembut. Bersama kita bisa mengubah dunia ini tanpa harus saling menghancurkan. Dari kejauhan, Raja menatap, merasakan perubahan yang sedang terjadi. Dia melihat bagaimana Ilyas melawan bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan harapan. Kekuatan itu, lebih kuat daripada pedang, menjadi cahaya di kegelapan. Melihat cahaya yang berkilau, prajurit itu mulai meragukan kebenciannya. Dalam detik yang panjang, ia menyadari betapa lama ia telah terjebak dalam kebencian yang menggerogoti hatinya. Aku tidak ingin melanjutkan ini. Teriaknya, akhirnya terpengaruh oleh kata-kata Ilyas. Raja,
yang menyaksikan seluruh adegan, merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Bersama, kita akan membangun jembatan antara kita. Mari kita akhiri semua ini. Suaranya menggema, menggetarkan hati semua yang hadir. Seketika, suasana berubah. Rakyat bersatu, meninggalkan perpecahan dan kekerasan. Semua orang, termasuk prajurit yang marah, merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan satu suara, mereka berjanji untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana cinta dan kebenaran menjadi landasan. Ilyas, terbang tinggi di langit malam, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Momen ini adalah titik balik, sebuah awal baru bagi mereka semua. Kini, mereka bersatu, dan di bawah cahaya bulan yang bersinar, mereka melangkah maju bersama menuju harapan yang lebih cerah. Medan perang yang dulunya dipenuhi oleh ketegangan dan kekacauan kini berganti menjadi panggung harapan. Suasana berangsur tenang saat Raja, Ilyas, dan rakyat bersatu menatap satu sama lain. Rasa bersalah dan keraguan mulai sirna, digantikan oleh keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Raja, dengan penuh rasa penyesalan, melangkah maju. Aku ingin membangun kembali apa yang telah aku hancurkan. Kita semua berhak atas masa depan yang lebih baik, katanya dengan suara yang tegas, namun lembut. Ilyas mengangguk, merasa momen ini syarat makna. Perubahan dimulai dari sini. Mari kita buktikan bahwa cinta dan kepercayaan dapat menyatukan kita. Ia melihat ke arah rakyatnya, yang kini mengedarkan senyuman, seolah merasakan aliran semangat baru dalam diri mereka. Dengan bantuan Ilyas, Raja mengadakan pertemuan terbuka. Semua orang, dari penduduk desa hingga mantan prajurit, diundang untuk berbicara. Hari ini kita bersatu untuk menciptakan perubahan, ucap Raja, menatap mereka dengan tulus. Kami akan mendengarkan suara kalian, dan bersama-sama kita akan membangun kembali yang telah hilang. Satu persatu, penduduk mengungkapkan harapan dan impian mereka. Kami ingin keadilan bagi semua. Seru seorang perempuan, suaranya penuh semangat. Kami ingin melihat anak-anak kami tumbuh dalam kedamaian. Teriak yang lainnya. Setiap suara menjadi bagian dari simfoni harapan yang mengalun. Ilyas berdiri di samping Raja, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasakan gelombang emosi yang mengalir di antara mereka, menyatukan hati dan pikiran. Ini adalah awal yang baru, ucapnya. Kita harus berjanji untuk selalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Saat malam menjelang, Ilyas merasakan kehangatan yang menyelimuti medan itu. Dalam cahaya bulan yang bersinar lembut, ia melihat perubahan yang terjadi di dalam diri setiap orang. Mereka tidak lagi merasa terpisah, mereka adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ilyas menyadari bahwa jalan menuju pemulihan tidak akan selalu mulus. Tantangan pasti akan muncul, tetapi dengan iman dan tekad, mereka akan mampu menghadapinya. Kita perlu merencanakan langkah-langkah konkret, ujarnya. Kita harus memperkuat ikatan ini agar tidak mudah retak. Raja mengangguk setuju. Saya akan membentuk dewan yang terdiri dari perwakilan rakyat. Setiap suara akan didengar, dan keputusan akan diambil bersama. Ide ini disambut sorakan dari rakyat, yang merasa memiliki kekuatan atas nasib mereka. Namun, saat semua tampak cerah, Ilyas merasakan angin dingin berhembus. Dalam hatinya, ia khawatir akan kemungkinan ancaman dari luar, terutama dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan ini. Kita harus bersiap, tidak hanya untuk membangun, tetapi juga untuk melindungi apa yang telah kita capai. Raja memahami ketakutan Ilyas. Kita harus menguatkan pertahanan desa. Kita tidak dapat membiarkan ketidakadilan merusak harapan yang telah kita bangun. Ia menatap rakyatnya dengan penuh keyakinan. Bersama, kita akan melindungi rumah ini. Malam itu, mereka membahas strategi, memperkuat aliansi dan mengorganisir komunitas. Dalam kebersamaan, Ilyas melihat harapan baru tumbuh. Mereka berbagi cerita, impian, dan visi untuk masa depan. Setiap individu memiliki peran, dan mereka semua berjanji untuk berjuang demi satu sama lain. Seiring waktu berlalu, desa itu mulai berubah. Dinding yang dulunya melindungi dari ancaman, kini menjadi simbol persatuan. Ilyas, dengan sayap yang membentang, mengawasi perkembangan ini dengan penuh rasa bangga. Kita tidak hanya membangun tempat, tetapi juga membangun jiwa, katanya kepada rakyat. Di tengah semua kebangkitan ini, Ilyas tidak pernah melupakan pentingnya iman.
Ia terus berdoa dan mengajak rakyat untuk bersatu dalam pengharapan. Dengan iman, kita akan mengatasi setiap rintangan, ujarnya, meyakinkan semua orang bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah tantangan terbesar sekalipun. Hari-hari berlalu, dan desa itu semakin makmur. Mereka merayakan keberhasilan dengan festival yang menggembirakan. Suasana penuh tawa dan kegembiraan menggema, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Inilah yang kita perjuangkan, Ilyas berseru, dikelilingi oleh senyuman yang tulus. Namun, saat mereka merayakan, bayangan ancaman dari luar tetap ada. Dalam mimpinya, Ilyas sering melihat gelombang kegelapan menghampiri, dan ia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Tetapi ia percaya bahwa dengan kekuatan persatuan dan iman, tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Ketika malam tiba dan bintang-bintang bersinar di atas desa, Ilyas melangkah ke puncak bukit, menatap bintang-bintang yang bersinar. Ia berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan rakyatnya. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam setiap langkah, biarkan kami selalu berada di jalan yang benar. Di bawah langit yang luas, Ilyas merasa bahwa perjalanan ini adalah panggilan yang lebih besar dari sekadar dirinya. Dia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dan dengan keyakinan ini, ia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang, bersama rakyatnya, menuju masa depan yang lebih cerah.